99,99% bahwa anak tersebut memang tertukar. Kami akan secepatnya melakukan upaya hukum. Saya sebagai pimpinan rumah sakit tentunya merasa sedih dengan kejadian ini dan menyesalkan kejadian ini dan meminta maaf terutama kepada Ibu S dan Ibu D. Kasus bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terjadi setahun silam memasuki babak baru. Usai menjalani rangkaian tes DNA silang yang dilakukan Ibu Siti dan Ibu Dian pada 21 Agustus di Pusat Laboratorium Forensik Polri Sentul Bogor, hasilnya diumumkan pada 25 Agustus 2023 di Polres Bogor. Tes DNA silang yang dijalani dilakukan tidak melalui darah, tapi melalui swab air liur. 4 hari menanti terasa seabad lamanya. Hari ini, saya Abraham Silaban akan menemani Ibu Siti ke Polres Bogor untuk menerima hasil uji tes DNA. Dan jawaban dari sebuah penantian yang ditunggu Ibu Siti dan Ibu Dian akan terjawab. Sobat kita dalam perjalanan akan bertemu dengan Bu Siti Mulia. Bu Siti akan menerima hasil dari tes DNA silang yang diumumkan oleh Polres Bogor. Kita nanti bertemu dan akan berbincang mengenai persiapan Bu Siti, tentu saja untuk menanggapi hasil tes DNA silang yang akan disampaikan oleh aparat kepolisian. Sudah siap, Bu? Insya Allah. Insya Allah. Apapun hasilnya. Ya, sobat, kita akan mendengar hasil dari tes yang akan disampaikan oleh pihak Polres Bogor. Harapannya apapun hasilnya bisa diterima ya. Amin, 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 amin. Oke. Hari ini di Jumat yang penuh berkah, kami bersama tim telah melaksanakan mediasi terkait beberapa waktu lalu berita viral bayi tertukar yang rame di seluruh stasiun televisi. Langkah-langkah telah kami lakukan dari memulai penyelidikan, kemudian kami mengumpulkan para saksi-saksi, kemudian kami melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap rumah sakit dan seluruh perawat dan bidan yang yang ada pada saat kejadian. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut didukung oleh seluruh pihak. Terbukti dengan hadirnya beliau-beliau dari seluruh kementerian yang ada dan Komisi Perlindungan Anak dan Anak Indonesia. Tadi kami telah melakukan mediasi dan telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik Puslapor Bareskrim Mabes Polri, yang dimana ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapuslapor Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau,
bahwa anak tersebut memang tertukar. Setelah itu, dengan kebesaran hati kedua belah pihak, maka proses setelah dibacakan oleh Puslapor Bareskrim, sekali lagi kami mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Masing-masing pihak bisa menerima dengan kebahagiaan yang luar biasa. Ini menunjukkan perhatian yang serius dari pemerintah negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Bapak Kapolri, melalui program presisinya, kita harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat dan didukung oleh kementerian terkait. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, bahwa tahapan penyelesaian dari masalah ini telah dicapai kesepakatan. Jadi bahwa proses laporan itu telah ditindaklanjuti oleh Polres, lalu kemudian dari sisi pemenuhan hak anak dan pelindungan khusus anak, maka pasca dari pertemuan hari ini akan dilakukan langkah-langkah penyesuaian pengembalian anak dari Ibu S, dari Ibu S ke Ibu D, gitu ya. Demikian juga dari Ibu D ke Ibu S melalui tahapan-tahapan yang tadi telah disepakati. Tahapan-tahapannya diantaranya adalah bahwa di minggu pertama akan dilakukan asesmen kepada masing-masing anak dan keluarga. Tahapan kedua tentu proses selanjutnya adalah penyesuaian di mana anak nanti akan mulai dikenalkan dengan lingkungan yang nanti akan anak ini tumbuh berkembang di lingkungannya masing-masing, di keluarga orang tua kandungnya, gitu ya. Lalu kemudian tahap berikutnya adalah melakukan asesmen ulang, lalu kemudian setelah itu dipastikan bahwa setelah semua tahapan bisa diselesaikan, maka di minggu keempat plus 2 hari akan dilakukan penyerahan masing-masing baik anak ke orang tua biologisnya. Setelah tahapan itu kami berharap bahwa proses ini bisa kita selesaikan, dan kita berharap bahwa hak-hak anak untuk mengetahui orang tua kandungnya, hak anak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya bisa kita penuhi dengan sebaiknya. Kami terima kasih atas proses yang sudah dilakukan oleh Polres Bogor dan tentu semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini. Kami sebagai kuasa tentu akan mengambil langkah-langkah hukum baik secara perdata maupun lainnya. Kami akan secepatnya melakukan upaya hukum. Baru saja kita dengarkan sesuatu yang cukup menggetarkan hati tentu saja bagi siapa pun mendengarkan, bahwa orang tua yang sudah mengasuh bayi
ternyata bukan anak kandungnya sendiri, setahun lebih. Dan pada akhirnya kasus itu tuntas setelah hasil tes DNA Puslap Polri dibacakan. Dan harapannya tentu saja bahwa akan ada pendampingan yang dilakukan kepada anak maupun orang tua untuk mereka bisa bertahan dan menyesuaikan diri dari goncangan psikologis yang baru mereka alami. Dan kami bersama-sama dengan asisten deputi dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, ya Pak ya, Pak Imron Rosadi, Pak Asisten Deputi, terima kasih sudah ada bersama kami ya Pak ya. Terima kasih. Pak, bagaimana kemudian mediasi tadi berlangsung, apa yang bisa disampaikan kepada kami, mengingat bahwa kita tahu betul tadi Pak, bahwa prosesnya panjang tadi Pak. Ya kami melakukan mediasi selama kurang lebih 6 jam lebih. Dan titik puncaknya ketika Puslapor Bariskim membacakan hasil keputusannya yang bahwa memang terbukti ada bayi yang tertukar. Maka inilah fase yang paling menegangkan ketika ada fase-fase transisi ketika kedua orang tua salah satunya banyak yang berteriak histeris, kemudian lemas dan segala macam, sehingga kami perlu memberi pertemuan itu, menjeda pertemuan itu sampai suasana tenang. Dan dalam waktu 2 jam kemudian sudah ada sikap secara psikososial saling menerima keadaan masing-masing, dan bahkan kedua keluarga besar bertemu untuk mengadakan semacam perdamaian lah ya. Bahkan dipertemukan antara kedua bayi tersebut seolah-olah mereka seperti kakak beradik. Itu ya saudara, dan itu sangat mengharukan ya. Saya sedih banget. Ya tadi saya speechless karena memang pada akhirnya kedua orang tua itulah yang mempercepat atau memperlambat proses penyatuan atau reintegrasi keluarga ini. Dan alhamdulillah itu didukung oleh keluarga besar, terutama kami sangat terima kasih kepada kedua keluarga besar dan kepada inisiatif Kapolres Bogor ini yang bisa mengutamakan atau mengedepankan pendekatan restoratif justice. Jadi tadi Pak Kapolres dan kami semua menekankan 2 hal. Pertama kami tidak ingin ini dibawa ke ranah hukum. Karena ini musibah bagi kami. Dan yang kedua, tolong ini diambil hikmahnya di hari Jumat yang berkah. Ada penyatuan 2 keluarga ya, 2 anak bayi ini adalah masa depan kita. Jangan sampai nanti jejak digital membuat mereka menjadi sesuatu yang beban di masa yang akan datang. Untuk itu kemudian pemerintah pusat melihat rumah sakit ini akan seperti apa? Karena bagaimanapun pasti orang punya kegusaran dan keresahan sendiri. Jangan-jangan, ini bukan yang pertama. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan publik yang demikian yang harus dijawab oleh pemerintah juga. Ya. Tadi tidak dibicarakan secara eksplisit karena memang prioritas utamanya adalah menyelesaikan urusan bayi tertukar dulu. Tapi tadi juga Pak Kapolres dan kami semua menyadari bahwa ini harus ada satu follow up atau tindak lanjut untuk pemenahan kita bersama, terutama mungkin standarisasi layanan di rumah sakit sama SOP atau bisnis proses yang harus ditekan betul supaya ada perbaikan. Jangan sampai misalnya bayi itu dipisahkan terlalu lama meskipun 1 kali double dengan orang tua kandung yang melahirkannya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Sobat, sekalipun memang upaya mediasi dilakukan dan kenyataan ini pahit, saya tadi ketemu lagi dengan Bu Siti dan tentu saja dengan hati mereka yang tergoncang. Kang Muhammad, apa yang diperjuangkan, termasuk apa yang kita bicarakan, termasuk kita beraudiensi ke pihak Menko PMK berbuah manis dalam waktu dekat ya. Betul. Ini pernah dipikirkan bisa secepat ini bisa tuntas, Kang? Baik, tentu ini sebelumnya jauh terbayang ternyata bisa sesingkat ataupun secepat ini. Dan alhamdulillah tentu yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada kedua belah pihak. Ibu D maupun Ibu S sungguh berjiwa besar. Walaupun kalau di dalam proses pembacaan hasil tes DNA suasananya tuh cukup lumayan. Di mana kedua belah pihak sudah histeris, tetapi berkat komunikasi satu sama lain dan kelegaan hati pada akhirnya bisa saling menerima hasil ini. Ini mengenai upaya hukum. Apakah kemudian upaya hukum akan berlanjut kepada
pihak rumah sakit yang dianggap lalai dan bertanggung jawab atas peristiwa itu? Tentu ini yang menjadi fokus kami ke depan. Ketika bagaimana proses peralihan anak ini tentu sebagai bentuk tanggung jawab rumah sakit. Kalau dari klien kami, dari pembacaan tes DNA kisaran bulan Juli sampai detik ini pun belum ada permohonan maaf. Itu yang cukup kami sayangkan. Secara etika, secara moral, rumah sakit tidak menunjukkan itikat ataupun tidak menunjukkan permohonan maaf. Penyesalannya itu belum ditemukan. Oleh karena kami sebagai kuasa tentu akan mengambil langkah-langkah hukum baik secara perdata maupun lainnya. Artinya akan menggugat rumah sakit? Pastinya. Sobat saya juga berdiri bersama dengan Bung Binsar Aritonang, penasihat hukum Ibu D, keluarganya tentu saja. Bagaimana kemudian proses mediasi yang berjalan panjang tentu saja melelahkan ya, Bung Binsar. Dan satu hal lagi ya Bung Binsar, kami mendengar bahwa ini cukup histeris dari Ibu D menerima kenyataan pahit kalau Bu Siti kan sudah 2 kali tes DNA. Ini yang pertama kali untuk Ibu D. Ya. Kalau untuk kenyataan pahit, mungkin pahit dan manis ya. Ya. Pahit di mana dia merawat anak yang selama ini bukan merupakan anak biologisnya. Tapi manisnya bahwa faktanya terbuka bahwa dia tahu siapa anak kandungnya. Seperti itu dari Ibu D. Kalau untuk histeris tadi yang mungkin yang bisa didengar rekan-rekan wartawan juga ya, karena harap dimaklumi ya kan, hasil tes keluar, kondisi psikis segala macam pasti membuat kaget kan, shock untuk klien kami, seperti itu sih. Terkait untuk mediasinya berjalan lama ya, karena juga ada break juga, dan kami juga langsung mengonsepkan perjanjian perdamaian kan antara Ibu S dengan Ibu D. Oke. Tapi artinya sebelum ini semua sudah menyiapkan secara psikis juga tentu saja ya? Pasti, karena concern kami tim kuasa hukum dari awal kan, selain untuk menjelaskan masalah yang terjadi kepada halayak, kami juga menyiapkan psikis mental juga untuk keluarga Ibu D untuk siap atas hasil apapun itu terkait tes DNA ini. Bung Binsar, kami juga dengar sudah menyiapkan langkah hukum ya, untuk menggugat pihak rumah sakit. Betul demikian? Pasti. Upaya perdamaian yang terjadi malam ini adalah perdamaian yang terjadi antara Ibu S dan Ibu D. Ya, perdamaian terjadi di mana berdasarkan fakta hari ini tes DNA tersebut berarti sudah ada tindakan-tindakan yang merugikan bagi klien kami maupun Ibu S sendiri. Upaya hukum dari kami tim kuasa hukum akan melakukan upaya hukum, mungkin akan melakukan laporan pidana LP, ya kan, ataupun tindakan-tindakan upaya hukum lainnya yang masih kami pikirkan kembali. Ya. Tapi kami akan secepatnya melakukan upaya hukum. Saya yakinkan tidak ada terbersit di hati anak-anak kami ini keinginan untuk menyakiti hati kedua ibu ini. Artinya Anda menafikan ada unsur kesengajaan untuk menukar bayi itu? Saya yakinkan tidak. Rumah Sakit Sentosa Bogor menonaktifkan 5 bidan dan perawat karena dianggap lalai memasang gelang identitas hingga berujung pada tertukarnya bayi. Keputusan Rumah Sakit Sentosa Bogor tersebut diambil setelah 7 orang diperiksa sebagai saksi oleh penyidik unit reskrim Polres Bogor. Lantas bagaimana sebenarnya Rumah Sakit Sentosa menyikapi permasalahan ini? Sobat, kasus bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa Kabupaten Bogor, Jawa Barat memasuki babak akhir. Tentu klimaks dari persoalan ini kemudian harus diselesaikan dan implikasinya harus diredam. Untuk kembali melihat sebagaimana bentuk pertanggungjawaban yang disiapkan oleh pihak rumah sakit untuk memastikan rehabilitasi dari hak-hak anak ini, termasuk dari hak-hak orang tuanya yang terlanjur memberikan cinta kasih, merawat dalam tanda kutip bayi yang bukan anaknya selama setahun. Maka kita akan dalami informasi itu. Saya Abraham Silaban, diterima oleh pihak Rumah Sakit Sentosa. Mari kita masuk. Di sini saya bersama Dr. Gigi Margareta selaku Direktur Rumah Sakit Sentosa.
Apa saja yang akan disampaikan kepada tim AB+? Berikut wawancara saya. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya duduk bersama-sama dengan Direktur Rumah Sakit Sentosa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yaitu Dr. Margareta Kurnia. Dr. Margareta menerima kami di sini untuk menjelaskan sebetulnya versi rumah sakit, duduk perkara, bahkan bisa dijelaskan kembali nanti kronologi kasus bayi tertukar yang menjalani persalinan di rumah sakit itu. Dan saya mau tanya dulu, apa kabar, Dok? Baik, selamat siang Mas Abraham. Dok, awalnya kan kasusnya kita mendengar ada satu pihak yang agak resisten untuk melakukan tes DNA, Iya. yaitu Ibu D. Tapi pada akhirnya tes DNA sudah dilakukan, tes DNA silang yang dalam waktu dekat kita akan ketahui hasilnya. Bahkan pihak rumah sakit juga sudah melakukan pendekatan pada Ibu D, bersurat dan lain sebagainya untuk melakukan tes DNA. Setelah tes DNA silang dilakukan, apa komentar dari pihak rumah sakit? Iya. Jadi yang pertama tentunya Mas Abraham, pada kesempatan ini saya sebagai pimpinan rumah sakit tentunya merasa sedih dengan kejadian ini dan menyesalkan kejadian ini dan meminta maaf terutama kepada Ibu S dan Ibu D atas kejadian ini. Tentunya sangat berdampak pada kedua keluarga ibu tersebut. Nah, terkait dengan pemeriksaan DNA yang sudah dilakukan, saya mengapresiasi Ibu D yang akhirnya bersedia berkenan dilakukan pemeriksaan DNA hari Senin kemarin. Dan pada kesempatan ini kami juga memohon bantuan supaya penyelesaiannya ke depan ini dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dan dengan pendekatan kemanusiaan, mengingat ini adalah anak-anak yang kita sayangi yang kita libatkan. Oke. Gitu. Tapi kami mendengar ini yang terbaru, saya nggak tahu ya dari pihak Ibu Siti ataupun pihak keluarga D, tapi yang kami jelas dengarkan bahwa Ibu D akan melakukan gugatan ke pihak rumah sakit Sentosa. Sudah dengar itu? Baru dari berita ya, baru dari berita. Tapi kebetulan kemarin pada pemeriksaan DNA itu kami sempat bertemu dengan kedua belah pihak dan saya kagum terhadap kebesaran hati kedua ibu ini. Jadi Ibu S ini sejak awal memang sebetulnya tidak bermaksud untuk mengambil kalau memang betul itu anak biologis ya yang ada di Ibu D, tapi sebetulnya ingin menjalin silaturahmi. Kalau betul ini nanti hasil DNA-nya keluar, sebetulnya ingin menjalin silaturahmi dengan kedua ibu ini, dengan Ibu D, dan merawat dan membesarkan anak ini bersama-sama. Sebetulnya awalnya seperti itu. Itu yang disampaikan bahwa betul. Ibu Siti menyampaikan ke pihak rumah sakit bahwa sekalipun hasilnya kemudian bahwa darah dagingnya adalah yang diasuh oleh Ibu D, dia hanya menjalin silaturahmi, tidak ingin kembali memeluk ataupun merawat darah dagingnya. Iya, awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Ya. Itu disampaikan ke pihak rumah sakit. Iya, dan itu pada kesempatan pertama, kalau nggak salah pada tanggal 25 Mei, pada saat kita dari manajemen itu mengetahui informasi ini, tanggal 19 Mei kita langsung mengadakan koordinasi internal. 24 Mei kita mengundang kedua belah pihak dan tanggal 25 dilaksanakan pertemuan, tapi baru dengan Ibu Siti. Dan pada kesempatan itu memang pertemuannya kekeluargaan, dan memang tidak ada niat dari Ibu Siti untuk hanya ingin memastikan bahwa yang dirawat oleh Ibu D adalah anak biologis. Tapi logika sederhana lah, ya. Dok, Anda adalah seorang ibu tentu saja. Mohon maaf dok ya, seorang perempuan juga. Bayi yang lahir dari rahim sendiri, masa iya secara logika dalam tanda kutip dibiarkan begitu saja, tidak ingin kembali ke pangkuannya dan darah dagingnya? Karena yang kami dengar sebetulnya sebaliknya, bahwa pihak Ibu Siti mengingini bahwa darah dagingnya kembali ke pangkuannya. Gitu.
Ya, kami nanti juga tentunya kalau hasilnya sudah keluar, tentunya kami akan menyerahkan kepada pihak-pihak yang lebih ahli, yang lebih profesional, jalan keluar solusinya seperti apa, yang terbaik untuk kedua ibu tentunya, karena saya lihat kedua ibu juga sudah meskipun Ibu Siti punya Ibu S ini ya punya keraguan dalam hati terhadap anak yang dirawatnya, tapi saya melihat kebesaran hati ibu tuh luar biasa merawat anak itu dengan apa ya, dengan sepenuh hati. Bahkan kakak-kakaknya ini bilang jangan diambil lagi. Dokter Margaret, kami dengar ada setidaknya 12 atau 15 perawat yang dinonaktifkan ya? Sampai dengan saat ini yang terlibat langsung itu ada 5 yang dinonaktifkan. 5 yang dinonaktifkan? Iya. Oke. Sudah diberikan surat peringatan ya? Kami dengar juga. Ya tentunya kita punya mekanisme ya, mekanisme internal, dan tentunya itu seiring dengan berkembangnya kasus ini, tentunya nanti akan berkembang juga gitu mekanismenya seperti apa. Kelima-limanya dokter atau ada yang bidan? Atau ada staf rumah sakit lain, administrasi dan sebagainya? Semuanya bidan semuanya? Iya. Oke. Dan ini Mas Agam, jadi kami tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, itu kan kami melaksanakan profesi disumpah. Artinya kami melaksanakan sumpah profesi bahwa profesi kita itu adalah untuk menolong. Jadi saya yakinkan tidak ada terbersit di hati anak-anak kami ini keinginan untuk menyakiti hati kedua ibu ini. Artinya Anda menafikan ada unsur kesengajaan untuk menukar bayi itu? Saya yakinkan tidak. Tidak ada? Oke, tapi kalaulah itu disebutkan kelalaian dan ketidaksengajaan terjadi di sana, sebagaimana yang kita ketahui bersama, 15 tahun sudah rumah sakit ini berdiri? Iya, 16 tahun? tahun. Oke. Masa iya? Harusnya di tangan-tangan profesional hal itu kan harusnya nggak terjadi? Iya. Ya sebetulnya tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya rumah sakit ini berdiri dari rumah bersalin di 2007. Jadi usianya udah 16 tahun dan sudah ribuan bayi tentunya, yang karena unggulannya itu di perawatan ibu dan anak. Sehingga memang tentunya sudah banyak yang kita bantu, dan memang sepanjang sejarah berdirinya rumah sakit ini baru kali ini terjadi. Oleh karena itu sangat memukul kami dan juga memukul tenaga-tenaga kesehatan kami, sehingga mereka juga trauma dan bahkan ada yang juga sudah keguguran. Semenjak kasusnya kemudian diangkat oleh media secara masif, belum ada statement resmi dari pihak rumah sakit yang menjelaskan kronologi secara detail peristiwa itu terjadi, di mana tertukarnya bayi itu, pada saat apa tertukarnya bayi itu, dan siapa yang patut diduga paling bertanggung jawab yang mengakibatkan bayi itu tertukar. Jadi ini kan peristiwa ini dimulai pada tanggal 18 Juli. Jadi 18 Juli ini Ibu S yang melahirkan dulu. Bayinya laki-laki dengan persalinan sesar, sehat. Lalu 1 hari kemudian lahir bayi laki-laki juga, Ibu D. Nah, pada tanggal 19 malam itu karena niat kami, karena ibu ini belum bisa melakukan mobilisasi, maka bayinya kita bantu rawat di ruang bayi gitu. Jadi kalau ibunya sehat, itu kita langsung rawat gabung dengan bayi. Jadi yang disebut rawat pisah itu tidak benar. Kami dengar bahwa bayinya dipisah itu sehari, Bu. Iya, 1 hari, karena kita sebetulnya niatnya itu ingin membantu ibu yang baru operasi, itu masih sesar, itu masih belum bisa mobilisasi. Ya. Tapi begitu hari kedua dan hari ketiga dirawat gabung dengan ibunya. Yang kita tahu bersama kan, Bu, mau bayi sesar, mau lahiran spontan, normal, dan sebagainya ya, itu kan ada hak untuk anak mendapatkan IMD, inisiasi menyusui dini. Direct breastfeeding misalnya, langsung ke ibunya, itu yang pertama gitu. Betul bahwa itu tidak diberikan kepada anak itu dan ibunya tidak mendapatkan kesempatan itu di rumah sakit ini? Iya, tentunya ini kalau kebijakan secara umumnya kita tentu melaksanakan, itu kan peraturan dari regulasi dari pemerintah yang harus kita lakukan. Namun pada kondisi-kondisi tertentu mungkin ini tidak bisa
dilakukan saat itu karena bayinya memerlukan ada perawatan lanjutan terlebih dahulu. Apa kondisi bayinya waktu itu? Karena kami dengar bayinya sehat-sehat saja. Ya sehat, tapi ada perlu apa namanya ya, perlu bayinya sehat, tapi dalam jangka waktu tertentu itu sempat ada dilakukan perawatan lanjutan dulu, gitu. Bukan perawatan di ruang intensif itu enggak, tapi ada tindakan. Tapi lepas dari itu, ini kan 24 jam, masa iya, Bu Dokter, harusnya kan dikembalikan ke pangkuan ibunya untuk mendapatkan ASI eksklusif, bukan itu yang terbaik? Iya, ya itu saya sepakat itu. Namun memang itu dalam kondisi ini ada kondisi yang memang saat itu tidak bisa dilakukan gitu. Mungkin nanti yang lebih bisa menjelaskan tentunya tenaga medis. Oke, sampai pada akhirnya bahwa bayi itu tertukar, tentu rumah sakit pun lepas dari investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tentu melakukan penyelidikan secara internal. Ya. Ini di mana kejadiannya, Bu? Karena ini belum jelas sampai sekarang. Mohon maaf, Bu, saya harus tanyakan. Ini penjelasan bukan upaya dari rumah sakit cuci tangan atas peristiwa yang terjadi ya? Ya. Ini di mana kejadiannya, Bu? Karena ini belum jelas sampai sekarang. Seperti sudah saya sampaikan tadi Mas Abraham bahwa tentunya hal ini bisa terjadi karena memang kita akui ada ketidakhati-hatian dalam menjalankan prosedur pemulangan bayi dan Saat di titik pemulangan. dan identifikasi bayi. Dan tidakkah dua ibu itu kemudian tersadar waktu itu? Yang kita dengar sih ada dalam tanda kutip intuisi ya dari Ibu Siti yang merasa bahwa ini bayinya berbeda. Itu ketika kepulangan pun dia merasa demikian gitu. Tapi teralihkan fokusnya karena harus urusan administrasi dan sebagainya. Tapi kan beberapa hari setelahnya Ibu Siti juga hadir kalau nggak salah ya, datang untuk konfirmasi, datang kembali ke rumah sakit ini untuk menanyakan apakah betul itu bayinya. Iya betul. Jadi memang setelah ibu itu pulang karena keraguan ada mungkin naluri ibu ya, naluri ibu S itu datang lagi pada tanggal 26 Juli. Nah, ibu itu kan pulang tanggal 20, tapi tanggal 26 Juli itu datang lagi untuk sebetulnya mengkonfirmasi. Nah, mengkonfirmasi kepada petugas. Nah, hanya ya ini kembali ketidakhati-hatian yang apa ya ketidakhati-hatian karena mungkin overconfident selama ini tidak pernah terjadi sehingga meyakinkan bahwa tidak mungkin ini terjadi kepada, dan ibu mungkin karena yang meyakinkan itu tenaga kesehatan mungkin ibu ya akhirnya percaya. Oke, gitu. tapi kan diadukan bahwa ada gelang yang mana tertulis gelang tersebut adalah gelang atas nama Ibu D, bukan namanya sendiri. Bagaimana kemudian pihak rumah sakit secara administratif merespon aduan tersebut? Ya itu, yang pertama karena keyakinan yang dilaporkan ini bahwa itu tidak pernah terjadi, maka asumsinya bahwa ini hanya sekedar gelang yang tertukar, begitu. Jadi tidak berpikir lebih jauh bahwa ini ada kemungkinan memang betul bayinya yang memang tidak dipulangkan pada ibu yang betul, begitu. Jadi itu ketidakhati-hatiannya di situ. Artinya itu kemudian tidak dikomunikasikan dengan Ibu D, aduan tersebut dan sebagainya, cukup diselesaikan secara administratif aduan itu ya, Mas? Ya, jadi diselesaikan dengan keyakinan bahwa itu tidak pernah dan tidak pernah dilakukan, maka diselesaikan oleh teman-teman sendiri dan tidak melaporkan kepada kami manajemen gitu. Jadi kalau kami manajemen tahu pada tanggal 26 Juli, rasanya nggak logis kalau kami mendiamkan itu. Tunggu dulu. Sampai pada akhirnya manajemen mengetahui bahwa bayi itu pertama kali tertukar itu kapan, Bu? Karena Anda sebutkan tadi beberapa hari setelahnya ada aduan, ternyata itu tidak dilaporkan ke manajemen. Pertama kali tahu bahwa betul-betul tertukar itu kapan? Tanggal 19 Mei 2023,
Ibu S ini datang ke rumah salah satu petugas kami karena rumahnya dekat. Jadi datang ke rumah, lalu dari keesokan harinya petugas kami itu melaporkan kepada manajemen. Kebetulan itu di hari Sabtu. Nah, hari Sabtu manajemen mencari tahu kebenarannya dulu dan hari Seninnya baru disampaikan kepada Manajemen, saya. kepada ibu langsung. Kepada ibu, kepada saya hari Senin tanggal 22 Mei. Oke. Ya. Dan dari situlah kemudian Baru itu ditindaklanjuti. berlangkah cepat, ya. Tentunya kalau kita ketahui tanggal 26, ya saya sebagai pimpinan dan juga sebagai ibu ya, tentunya tidak akan membiarkan hal ini berlarut sampai seperti ini. Mohon maaf Bu, saya harus tanyakan. Ini penjelasan bukan upaya dari rumah sakit cuci tangan atas peristiwa yang terjadi ya? Enggak, kita tidak akan lepas tangan dan kita bekerja sama penuh terhadap upaya-upaya penyelesaian ke depan supaya nanti kedua keluarga ini bisa mendapatkan hak-haknya, anak-anaknya terlindungi, dan kami yakinkan kita ingin diajak bekerja sama, dilibatkan dalam proses ini. Spesifik mengenai tadi manajemen, Ibu sebutkan tadi baru mengetahui bulan Mei. Iya, betul. Artinya tidak berusaha untuk melimpahkan tanggung jawab ini semata-mata hanya untuk kepada bidan-bidan yang merawat pada saat itu. Karena kami dengar juga yang menangani langsung dari persalinan, Bu Siti adalah owner dari rumah sakit ini. Ya betul. Tetapi prosesnya ini tidak melibatkan dokter karena prosesnya kemungkinannya terjadi di dalam ruang perawatan. Gitu. Jadi sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa kalau kami manajemen itu diinformasi pada tanggal 26, tentunya tidak akan berlarut sampai seperti ini. Gitu, Bu, satu hal yang saya harus pastikan, betulkah dalam pertemuan bulan Mei itu ada statement dari pihak rumah sakit pada pihak Ibu Siti langsung bersama dengan keluarganya yang lain mengatakan bahwa ikhlaskan saja, kalaupun demikian relakan saja? Apakah betul ada statement itu yang pada akhirnya mendorong, mempersuasi Bu Siti untuk mengikhlaskan persoalan ini? Karena saya mengikuti pertemuan itu dengan keluarga sejak pertama, mungkin saya bisa lupa, tapi seingat saya kami lebih lebih mendorong karena dari awal ibu ini memang ingin menyelesaikan dengan kekeluargaan. Nah, kami mendorong itu, mari kita selesaikan juga dengan kekeluargaan. Oleh karenanya kami lanjut kepada pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu, kami mengundang Ibu D gitu, tapi hanya baru di pertemuan ketiga itu baru bisa terlaksana. Oke. Bu, ada 2 pertanyaan terakhir, Bu. Bagaimana kemudian sikap pihak rumah sakit andai kata memang digugat oleh kedua belah pihak? Iya, kami tentunya tidak akan lepas tangan, dan tadi sekali lagi karena ini melibatkan anak-anak dan keluarga, maka harapan kami bisa mendapatkan bantuan dan fasilitasi dari pihak-pihak yang kompeten supaya kami harapkan ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Harapan kami seperti itu. Terakhir Bu, kita tahu betul tentu saja seorang ibu yang mengalami ini selama setahun, dalam artian sudah menuangkan cinta kasihnya dalam tanda kutip salah alamat ya kepada bayi ataupun anak yang bukan dikandungnya sendiri dan bukan dilahirkan dari rahimnya sendiri. Tentu saja kita berpikir bagaimana bukan hanya masa depan anak ini tapi juga hak-hak ibu ini dan lain sebagainya, ada rehabilitasi dan sebagainya. Apakah pihak rumah sakit berpikir secara progresif ke depan untuk pada akhirnya turun tangan ataupun pada akhirnya memberikan pendampingan atau apapun lah itu istilahnya untuk memastikan bahwa semuanya mendapatkan haknya pada akhirnya, dan kalau Ibu tadi sebutkan semuanya diselesaikan baik-baik, itu bisa dicapai? Ya, tentunya pada kesempatan ini saya juga
berdoa dan mengharapkan supaya kami tadi dilibatkan, karena kami memang dari awal sesuai dengan komitmen kami, memang kami tidak mau lepas tangan sejak awal. Jadi tentunya kalau memang ini sudah nanti mulai terang duduk masalahnya, kami ingin tetap dapat dilibatkan supaya kami juga dapat membantu sesuai kemampuan kami, itu dapat membantu rehabilitasi pada kedua ibu. Terima kasih Dr. Margareta Kurnia, Direktur Rumah Sakit Sentosa Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sudah menerima kami dan menjelaskan duduk perkara versi Rumah Sakit Sentosa Bogor mengenai apa yang terjadi dalam insiden tertukarnya bayi.